Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grinista Firdaus dari kelas D4 ME1B. Di sini saya akan melakukan pretest praktek hardness test. Yaitu yang pertama, subkompetensi. Mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan atau hardness terhadap suatu material dengan metode Vickers. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan atau hardness terhadap suatu material dengan metode Brinell. Yang terakhir yaitu yang nomor 3, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan ataupun hardness terhadap suatu material dengan metode Rockwell. Kemudian pengertian dari hardness yaitu kemampuan suatu bahan untuk tahan terhadap indentasi atau abrasi ataupun pengikisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grinista Firdaus dari kelas D4 ME1B. Di sini saya akan melakukan pretest praktek hardness test. Yang pertama yaitu subkompetensi. Mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan ataupun hardness terhadap suatu material dengan metode Vickers. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan ataupun hardness terhadap suatu material dengan metode Brinell. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian kekerasan ataupun hardness terhadap suatu material dengan metode Rockwell. Kemudian pengertian dari kekerasan yaitu kemampuan suatu bahan untuk tahan terhadap indentasi ataupun penetrasi ataupun abrasi. Kemudian macam-macam dari pengujian kekerasan. Yang pertama yaitu metode pengujian kekerasan Brinell, Vickers, Rockwell superficial, Knoop, SAR scleroscope, Sonodur, Mohs, dan File. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari metode pengujian Brinell, yaitu merupakan metode pengujian kekerasan yang paling tua. Meskipun demikian masih banyak digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada metode pengujian kekerasan Brinell adalah yang pertama yaitu rata dan halus, kemudian ketebalan minimal 6 mm, terus kemudian dapat ditumpu dengan baik dan permukaan uji harus horizontal. Kemudian indentor yang digunakan adalah bola baja yang telah dikeraskan. Jarak antara titik pengujian minimal 2 kali diameter tapak indentasi. Kemudian di sini untuk mencari pemakaian beban yaitu dengan rumus P per D kuadrat sama dengan K. Dengan keterangan P ini adalah beban, kemudian D ini adalah diameter indentor, kemudian yang K ini adalah konstanta material. Kemudian konstanta materi ini memiliki masing-masing kriteria. Yang pertama adalah 30 ini adalah untuk baja. Kemudian 10 ini adalah untuk tembaga. Kemudian yang terakhir adalah 5, ini adalah untuk aluminium. Kemudian untuk mencari nilai kekerasan dalam pengujian Brinell ini yaitu dicari dengan rumus 2P per Pi dikalikan D dalam kurung D dikurangi akar D kuadrat min D kuadrat, D besar dikurangi D kecil kuadrat. Dengan keterangan P ini adalah gaya tekan dengan satuan kilogram. Kemudian D besar ini adalah keterangannya atau diameter indentor dengan satuan milimeter. Kemudian D kecil ini adalah miliknya diameter indentasi. Dalam satuan milimeter juga. D kecil ini diameter indentasi ini dapat dicari dengan D1 ditambah D2 dibagi 2. Kemudian pengertian dari
metode pengujian yang kedua yaitu metode pengujian Vickers. Ini adalah pada dasarnya metode pengujian kekerasan Vickers ini hampir sama dengan Brinell, hanya indentornya saja yang berbeda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian kekerasan dengan metode Vickers ini yaitu rata dan halus. Yang kedua yaitu dapat ditumpu dengan baik dan permukaan uji harus horizontal. Kemudian indentor yang digunakan dalam metode pengujian kekerasan Vickers ini yaitu adalah intan yang berbentuk piramida beralas bujur sangkar dengan sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan yaitu sebesar 136 derajat. Kemudian cara mencari nilai kekerasan dalam metode pengujian Vickers ini yaitu dengan rumus 2P sin alfa dibagi 2 ini dalam kurung, kemudian dibagi D kuadrat. Dengan keterangan P ini adalah gaya tekan dengan satuan kilogram. Kemudian D ini adalah diagonal indentasi dengan satuan milimeter. Nah, D ini dapat dicari dengan D1 ditambah D2 dibagi 2. Kemudian nilai alfa di sini adalah sebesar 136 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari metode pengujian yang ketiga yaitu metode pengujian kekerasan dengan Rockwell. Berbeda dengan metode Brinell dan Vickers yang masih menggunakan pengukuran manual, dengan metode Rockwell ini nilai kekerasan langsung dapat dibaca pada skala yang terdapat pada mesin. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan pada metode pengujian kekerasan Rockwell. Yang pertama yaitu rata dan halus, kemudian dapat ditumpu dengan baik dan permukaan uji harus horizontal. Kemudian pada pelaksanaan metode ini mula-mula spesimen diberi indentasi awal dengan beban minor 10 kg. Setelah itu baru diberi beban utama 60 kg atau 100 kg ataupun 150 kg selama 10 sampai 30 detik. Kemudian dalam metode pengujian dengan menggunakan metode Rockwell ini, indentor dalam metode pengujian Rockwell ini ada 3. Yang pertama ini adalah kerucut intan. Yang kedua ini adalah bola dengan diameter 1/16. Kemudian yang ketiga yaitu bola tetapi dengan diameter berbeda yaitu sebesar 1/8. Kemudian lanjut ke lembar kerja ada tes. Di sini ada date ini merupakan tanggal kita melakukan pengujian. Kemudian material ini menggunakan base metal. Kemudian welding proses ini kita kosongi. Kemudian referensi ini adalah ASTM E10 ini untuk Brinell, kemudian ASTM E18 ini untuk Rockwell, kemudian ASTM E92 untuk Vickers. Kemudian kita lanjut ke kolom lembar kerja. Dalam lembar kerja hard test yaitu di sini ada Brinell, Vickers, kemudian Rockwell. Di sini ada Vickers Brinell terlebih dahulu. Load P ini merupakan beban. Beban di sini memiliki rumus yaitu P per D kuadrat sama dengan K. K ini merupakan konstanta material, nilai konstanta material. Kemudian P ini yaitu beban, kemudian D ini adalah diameter indentor.
Kemudian di sini indentor di sini menggunakan bola baja yang dikeraskan. Kemudian time ini adalah menggunakan dual time. Dual time ini adalah 10 sampai 15 detik. Kemudian diameter bola ini menyesuaikan. Kemudian di sini untuk menentukan beban P, yaitu dengan rumus P per D kuadrat sama dengan K. P beban sama dengan K ini adalah konstanta dikalikan D kuadrat. D kuadrat ini yaitu diameter indentor, jadi kita menggunakan 2,5 mm. Kemudian K kita menggunakan material ataupun bahan baja, maka nilai konstanta materialnya itu adalah 30. Kemudian 2,5 dikalikan 2,5 kuadrat itu hasilnya 6,25. 30 dikalikan 6,25 yaitu 187,5. Beban dengan satuan kilogram. Hasil ini dimasukkan ke dalam lot beban. Kemudian selanjutnya kita menggunakan metode Vickers. Metode Vickers ini yaitu load atau P yaitu beban yaitu sebesar 5 sampai 120 kg. Kemudian indentor ini menggunakan indentor piramida intan beralaskan bujur sangkar. Kemudian time ini memiliki dual time yaitu 10 sampai 15 detik. Untuk bagian Rockwell, kita menentukan bagian Rockwell ini RP ataupun HRC. Kita sebelumnya harus melakukan pengujian Brinell ataupun Vickers terlebih dahulu. Baru kita bisa menentukan Rockwell apa yang akan kita gunakan. Kemudian load beban ini menyesuaikan dengan indentor. Indentor menggunakan bola baja yang berdiameter 1/16 yang jadi sehingga jika indentor ini adalah bola baja berukuran diameter 1/16, maka untuk bebannya itu adalah 100 kg. Kemudian time ini adalah diisi dual time, ada 10 sampai 15 detik. Kemudian tipe ini kita ketahui jika Rockwell ini sudah kita tentukan terlebih dahulu. Caranya yaitu seperti tadi, yaitu menentukan Brinell ataupun Vickers terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menentukan Rockwell apa, kemudian tipe apa yang akan kita gunakan. Kemudian lanjut ke stamp of material, kemudian ada nomor. Kemudian stamp of material ini adalah penanda material, dan kita sebelum melakukan pengujian kita beri tanda material terlebih dahulu. Kemudian di sini ada D1. D1 ini merupakan diameter dalam diameter hasil dari pengujian Brinell. Dalam contohnya kita hasil dari pengujian Brinell diameternya hasil pengujiannya seperti ini. D1-nya yaitu ini merupakan D1. Kemudian D2 ini merupakan D2-nya ini kita letaknya di sini, D2. Nah, ini masing-masing D2. Ini masing-masing memiliki satuan milimeter. Kemudian di sini terdapat kolom BHN. BHN ini adalah Brinell Hardness Number. Brinell Hardness Number ini memiliki rumus yaitu memiliki rumus 2P per Pi kalikan D, kemudian D besar dikurangi akar D kuadrat dikurangi D kecil dikurangi D kecil kuadrat. Di sini P ini merupakan beban, kemudian D ini adalah diameter indentor, kemudian D kecil ini didapat dari hasil D1 dikurangi D2 ditambah D2 terus dibagi 2. Ini nilai dari rumus ini kita masukkan ke dalam BHN. BHN ini merupakan Brinell Hardness Number.
Kemudian setelah mendapatkan hasil dari beban yaitu sebesar 187,5, kemudian kita akan mencari BHN. BHN adalah Bridle Hardness Number dengan rumus 2P per P D kurangi akar D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Kemudian 2 dikali P, bebannya itu adalah 187,5 dibagi 3,14 dikalikan 2,5, kemudian 2,5 dikurangi akar D kuadrat kurangi D kuadrat 375, 2 dikalikan 175 sama dengan 375, kemudian 6,28 2,5 dikurangi akar 2,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat, hasilnya itu adalah 0. Kemudian 6,28 dikalikan 2,5 hasilnya adalah 15,7. Di sini 375 dibagi 15,7 hasilnya ini adalah 23,8. Hasil dari ini dimasukkan ke dalam BHN ataupun Bridle Hardness Number. Kemudian dilanjut ke Vickers D1 ini karena menggunakan indentar piramida intan, maka berbentuk seperti ini. Seperti ini. Berarti D1 ini jadi sini sampai sini D1. Kemudian D2-nya sini. D1 ini merupakan diameter indentar. Karena dia indentarnya menggunakan piramida intan, maka berbentuk seperti ini. D1 dari sini sampai sini, kemudian D2 dari sini sampai sini. Kemudian HVN ini merupakan Hardness Vickers Number. Ini memiliki rumus yaitu 2pi sin alpha dibagi 2 kemudian dibagi D kuadrat. Kemudian P ini merupakan beban. Kemudian alpha di sini menggunakan 136 derajat. Kemudian D ini didapat dari D1 ditambah D2 dibagi 2. Hasil dari ini dimasukkan ke dalam HVN ini merupakan Hardness Vickers Number. Kemudian untuk mencari HVN ataupun Hardness Vickers Number ini yaitu dengan rumus 2pi sin alpha dibagi 2 dibagi D kuadrat. Kemudian kita menggunakan alpha ini sudah ditentukan yaitu 136 derajat. Kemudian D kuadrat D-nya ini diameter indenternya ini menggunakan 2,5, misalkan menggunakan 2,5 mm. Kemudian kita masukkan yaitu beban dari load beban ini adalah antara 5 sampai 120 derajat. Kita misalkan menggunakan 120 kilo maksudnya. 2 dikalikan 120 kilo, kemudian sin 136 bagi 2 dibagi D kuadrat. 240, 2 dikalikan 120 240, kemudian sin 136 dibagi 2 yaitu 68 dibagi D kuadrat. D-nya itu adalah 2,5 kuadrat yaitu hasilnya 6,25. 240 dikalikan sin 68 derajat dibagi 6,25 hasilnya ini 35,60. Hasil dari ini merupakan hasil dari Hardness Vickers Number. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di kolom Rockwell di bagian RA, RB, RC kita bisa menentukan tipe RA ataupun RB ataupun RC. Kita harus mengetahui terlebih dahulu hasil dari Brinell ataupun Vickers, melakukan pengujian Brinell ataupun Vickers. Terus kemudian di kolom caranya, di kolom konversi hardness ke tensile strength ini hasil dari Vickers hardness dan Rockwell Brinell hardness dan Vickers hardness. Misalkan kita mendapatkan hasil di 190 sampai 200, 190 Brinell dan Vickersnya itu adalah 200, maka menurut tabel ini dari hasil pengujian Brinell 190 dan Vickersnya itu 200 didapat yaitu di Rockwell hardness HRB nya itu adalah 91,5. Dan apabila
kita mendapatkan hasil untuk pengujian Brinelnya ini sebesar 280 dan pengujian Vickersnya ini sebesar 295. Di kolom HRB ini tidak tercantum dan di kolom Rockwell hardness ini tercantum, yaitu sebesar 28,5. Maka kita bisa menentukan ini RA, RB ataupun RC. Kita terlebih dahulu menentukan mencari terlebih dahulu nilai dari Brinell dan Vickersnya, kemudian kita lihat kolom tabel sesuai dengan spesifikasinya.